Halo gengs, bagaimana kabarnya? Kembali lagi di channel Bang Iwan. Kali ini, Ane telah merangkum sebuah film yang sebenarnya mengandung banyak sekali pesan-pesan moral di dalamnya. Ya, film ini bertemakan bencana apokaliptik akibat ulah manusia itu sendiri. Pengerusakan alam, keserakahan, keegoisan, dan keinginan untuk menandingi kuasa ilahi justru menjadi malapetaka tersendiri bagi umat manusia. Kalau dia sendiri yang rugi kan nggak masalah ya kan? Lah ini justru merugikan seluruh umat manusia. So, karena Ane nggak pandai merangkai kata-kata bijak, jadi langsung saja siapkan segelas kopi dan cemilan Anda, siapkan posisi sepewe mungkin, dan selamat menyaksikan. Film diawali dengan menampilkan sepasang pemuda yang terlihat sangat ketakutan. Entah apa yang tengah terjadi, namun pelarian mereka sontak terhenti di jalan buntu dan... Scene lalu berpindah ke sebuah bunker yang ditinggali oleh sekelompok manusia yang menamai kelompok mereka yakni Koloni 7. Selain harus bertarung dengan dinginnya suhu, mereka juga tengah menghadapi bahayanya wabah yang you know lah, di tengah semakin terancamnya jumlah populasi manusia di bumi ini, seorang tenaga medis sudah sangat langka ditemukan, begitu juga dengan obat-obatan yang kini tersedia. Belakangan, virus flu telah menyebar dengan cepatnya dan telah membunuh 2 orang hanya dalam waktu 1 minggu saja. Ada sebuah peraturan di kelompok ini. Jadi, bagi yang terinfeksi, mereka lalu diberikan 2 opsi, yakni pengasingan atau dieksekusi metong untuk segera mengakhiri penderitaan yang dialaminya. Kebetulan, hari ini mereka akan mengeksekusi seseorang. Sebenarnya usaha pertolongan telah mereka upayakan. Namun karena obat-obatan sangat terbatas, maka bagi orang yang menderita penyakit menular akan dikarantina di sebuah ruangan. Akan tetapi jika mereka tak kunjung sembuh, maka tidak ada jalan lain lagi selain dieksekusi. Seorang pria bernama Holt yang akan dieksekusi terus memohon kepada Mason agar diizinkan untuk kembali ke karantina dan mendapatkan pengobatan, tapi sayangnya Mason sudah tidak bisa memberikan kesempatan tersebut. Bahkan dia juga nggak ngasih opsi kedua yang telah disebutkan tadi kepada pria tersebut. Adu mulut pun terjadi. Pria bernama Sam ini menganggap tindakan Mason telah di luar batas dan telah menyalahi aturan yang ada. Ya, pasca apokaliptik yang membuat seluruh permukaan bumi tertutup es dan salju, semua orang mau tak mau, suka tidak suka, dituntut harus bertahan hidup di tengah semua keterbatasan ini. Hanya segelintir orang yang beruntung dapat bertahan hidup dan menemukan tempat seperti ini. Tempat di mana mereka bisa bertahan hidup dari dinginnya salju. Tempat di mana orang-orang bisa bertahan hidup dari kelaparan. Saat ini, ada hal yang sangat mengkhawatirkan, bahkan lebih buruk dari wabah penyakit, yaitu perpecahan yang salah satunya ditunjukkan oleh si Mason ini. Dilatar belakangi untuk menjaga persediaan bahan makanan, si doi justru tega membunuh hal yang sebenarnya ya beliau masih berhak hidup melalui opsi pengasingan di luaran sana. Saking arogannya, Mason juga berani menentang Briggs yang tak lain adalah si pemimpin koloni sekaligus orang yang pertama kali menemukan tempat ini. Lalu, tak lama setelah itu, Cooper,
Si petugas komunikasi di tempat ini melaporkan bahwa 1 jam yang lalu mereka menerima pesan darurat dari koloni lain, yakni koloni 5. Tapi anehnya, hingga detik ini, koloni 5 sama sekali tidak merespon balik pesan balasan dari mereka. Dugaan sementara masalah komunikasilah yang menjadi penyebabnya, mengingat jarak antara koloni mereka ya cukup berjauhan sekitar 7 hari kalau melakukan perjalanan. Khawatir dengan apa yang terjadi di sana, Briggs lalu mengumpulkan seluruh penduduk dan mengadakan rapat mengenai hal tersebut. I need 2 volunteers. Given that Colony 3 shuttered last year, I think they're worth checking up. Briggs pun menjelaskan permasalahan yang tengah terjadi dan berniat memberikan bantuan ke sana. Meskipun nggak bisa mengirimkan persediaan dikarenakan memang ya kita ketahui sendiri persediaan mereka mulai menipis, untuk mereka aja kurang. Bahkan mereka rela mengorbankan beberapa orang di sono, ya kan? Namun setidaknya koloni mereka harus mengutus beberapa orang untuk memastikan keadaan di sono. Briggs menyadari ketakutan dari para penduduk karena realistis aja, tetap berada di bunker adalah keputusan yang paling worth it untuk saat ini. Akan tetapi, di lain sisi, Briggs juga nggak bisa hanya berdiam diri aja, karena kedua koloni telah berjanji akan saling menjaga ketika hal buruk terjadi. Salah satu pria bernama Graydon lalu datang menawarkan diri untuk ikut bersama Briggs. Sam pun juga ikut bergabung menggantikan Dexter sehingga lengkaplah tim tersebut. Di lain sisi, istrinya Dexter ternyata tengah sakit dan benar saja dugaan Sam selamat ini terhadap Dexter dan istrinya. Briggs pun menegaskan agar Mason tidak bertindak di luar kendali apalagi melakukan eksekusi tanpa sepengetahuan dari Briggs. Perasaan cemas, takut, dan trauma dialami Sam sampai-sampai si doi mengalami mimpi buruk, mimpi yang membuatnya terkenang akan masa lalu kelam ketika terjebak sendiri di tengah-tengah badai salju. Beruntung, Sam memiliki kekasih yang sangat baik hati dan selalu menguatkannya. Wanita itu bernama Kai. Dan dia juga merupakan salah satu seorang kepercayaan Briggs, semacam tangan kanan gitulah. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Sam dan yang lainnya memulai perjalanan dengan melalui daratan yang diselimuti salju sejauh mata memandang. Saking lamanya kondisi seperti ini, mereka pun sampai nggak tahu gimana nikmatnya rasa hangat mentari itu, dan hanya sekedar tahu dari cerita-cerita orang tua mereka saja. Hal ini tak lepas dari sifat rakus manusia itu sendiri yang mencoba bermain-main dengan alam. Lalu, alam pun membalas dengan menurunkan salju yang tak ada henti-hentinya hingga bumi menjadi seperti sekarang ini. Mereka pun tiba di salah satu mesin pengendali cuaca yang tampaknya sudah tak berfungsi lagi. Banyak yang berharap alat itu masih bisa diperbaiki dan masih berfungsi untuk mengembalikan keadaan seperti dahulu lagi. Tapi kenyataannya alat tersebut tak lebih dari seonggok besi tua, sisa-sisa dari kesombongan umat manusia yang mencoba menandingi kuasa ilahi. Di kemalaman harinya, mereka pun beristirahat di sebuah bangkai helikopter. Briggs lalu meminta Sam untuk bercerita tentang pengalamannya sebelum bergabung ke dalam koloni 7. Kala itu, keluarga Sam merupakan regu penambang di salah satu koloni yang tidak diketahui. Persediaan makanan mereka habis sehingga para pria dewasa yang berada dalam kelompok tersebut, termasuk ayahnya Sam, memutuskan untuk pergi meninggalkan kelompok demi mencari bantuan dan makanan. Sayangnya, tidak ada satupun dari mereka yang kembali sehingga Sam beserta ibu dan adiknya mau tak mau meninggalkan kelompok tersebut. Terjangan badai membuat Sam terpisah dari keluarganya. Di detik-detik terakhir,
Briggs lalu menemukan Sam, tapi sangat disayangkan tidak ada yang mengetahui bagaimana nasib ibu dan adiknya Sam. Itulah mengapa Sam sangat menghormati Briggs ini, cuy. Keesokan harinya, mereka pun tiba di tempat koloni 5 berada. Anehnya nggak ada satu orang pun yang menyambut kedatangan mereka, sehingga menjadi-jadilah kecurigaan Briggs selama ini. Hal itu pun semakin diperparah dengan adanya bercak darah di sepanjang pintu masuk yang ketika ditelusuri lebih dalam, mereka pun bahkan lebih dibuat tercengang lagi. Tiba-tiba terdengar suara dentuman di sebuah pintu sehingga Sam tanpa pikir panjang membuka pintu yang tampaknya terkunci tersebut. Dan tiba-tiba... ya, ada pria malnutrisi dan ia pun mulai panik dan memohon-mohon untuk tidak disakiti, sembari terus meminta untuk kembali mengunci pintu tersebut. Usut punya usut, nama si doi ternyata adalah Leland. Ia pun kemudian mulai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini. Beberapa hari yang lalu, mereka berhasil memodifikasi antena komunikasi sehingga mampu mencapai jangkauan yang jauh lebih luas lagi. Akan tetapi, secara tiba-tiba koloni 5 mendapatkan sebuah pesan berinformasikan bahwa ada sekelompok orang di luaran sana yang telah berhasil memperbaiki mesin pengendali cuaca, sehingga berhasil menyingkirkan awan tebal dan membuat cahaya matahari bisa mencairkan es yang menutupi tanah, dan kini yang dibutuhkan hanyalah bibit tanaman. Oleh karena itu, koloni 5 mengirimkan beberapa orang untuk mendatangi koordinat yang dikirim. Namun, alih-alih menemukan lokasi yang dimaksud, para utusan tersebut malah dibuntuti oleh kelompok lain yang terus mengikuti mereka hingga kembali ke dalam bunker. Berbekalkan info dan juga koordinat dari Leland, Briggs lalu memutuskan untuk kembali ke koloni mereka sekaligus membawa Leland juga. Akan tetapi karena begitu traumanya, Leland justru menolak ajakan tersebut dan memohon agar ditinggalkan saja dalam keadaan terkunci di dalam sono. Tiba-tiba Sam seperti mendengarkan ada sebuah ketukan dari balik pintu sebelah. Mereka pun mulai berpikir dan menyadari bahwa saat Leland ditemukan, Leland sedang dalam keadaan tak sadarkan diri. Yang mana berarti orang-orang yang disebut Leland dengan mereka masih berada di dalam sana. Briggs meminta Graydon menghubungi koloni 7 untuk melaporkan kepulangan mereka. Akan tetapi tiba-tiba Sam dan Briggs pun lantas mencoba memeriksa keadaan di luar. Leland pun lalu mendorong Graydon keluar dan kembali mengurung diri di dalam sono. Dikarenakan penasaran dengan apa yang sedang terjadi di sekitaran sono, mereka bertiga pun menyelusuri sumber suara tersebut hingga tiba-tiba ya, terlihat seseorang pria tengah sibuk memotong sesuatu dan beberapa orang lainnya menyantap potongan-potongan tubuh manusia. Kehadiran mereka pun lalu segera disadari oleh mereka semua. Akibat suara tembakan barusan, besti-besti para kanibal itu pun ya sontak saja terbangun semua dong, yang alhasil terbirit-biritlah mereka bertiga. Saking paniknya, Graydon pun justru terpisah dengan Sam dan juga Briggs. Dan ya, Graydon lalu dinyatakan tewas. Briggs dan Sam pun lalu segera keluar untuk menyelamatkan diri sembari meledakkan pintu keluar yang entah apakah masih ada warga koloni 5 yang masih selamat di dalam sono.
Dikarenakan ancaman sepertinya sudah aman terkendali dan juga karena cuaca tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan, mereka pun memutuskan kembali beristirahat di bangkai helikopter kemarin, menunggu sampai cuaca cukup ramah untuk melakukan perjalanan kembali ke koloni. Di luar dugaan, para kanibal yang kemudian kita sebut saja feral itu pun tak disangka dan tak diduga ternyata masih aja hidup setelah dianggap telah tewas terkubur di kejadian sebelumnya. Tentunya akan sangat beresiko jika mereka terus berjalan menuju koloni 7 dong. Karena itu sama aja membawa malapetaka ke kelompok mereka. Dengan sisa-sisa dinamit yang ada, Briggs selalu berencana menggunakan dinamit tersebut untuk meledakkan jembatan yang menjadi satu-satunya penghubung antara kedua daratan tersebut. Akan tetapi, tiba-tiba... Ya, akibat tiupan angin, sumbu dinamit nggak mau nyala. Briggs selalu dengan cepat membuat keputusan untuk mengorbankan dirinya. Ia pun berusaha memancing semua feral itu untuk menuju ke arahnya. Dan... di lain sisi, Mason yang berada di bunker koloni mulai uget-ugetan karena kesal atas keputusan Briggs yang memberikan tanggung jawab kepemimpinan sementara kepada Kay. Baginya, kepemimpinan Kay begitu lemah sehingga sekali lagi Mason nekat mengabaikan larangan Briggs dan menyeret Dexter keluar serta tanpa ragu menembak mati istrinya Dexter. Kay yang langsung menyadari kejadian itu pun mencoba menghentikan kekejaman tersebut. Akan tetapi, mendadak Sam yang tengah sekarat pun muncul sehingga Mason tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk melumpuhkan Kay. Sadar-sadar, Sam telah berada di ruangan perawatan. Ia pun lalu menceritakan kejadian mengerikan yang menimpa selama perjalanan mereka termasuk kematian Graydon, pengorbanan Briggs, serta sebuah kelompok kanibal yang begitu kejam. Selain itu, Sam juga menceritakan sebuah info bahwa ada sebuah wilayah yang berhasil menyingkirkan awan tebal di atmosfer, sehingga cahaya matahari bisa mencairkan es. Mason, dengan sikap arogannya, malah menganggap omongan Sam hanyalah bualan semata. Toh keadaan seperti ini kan sudah berlangsung sangat lama. Barang mustahil dong info ini baru diketahui sekarang. Alhasil, Mason justru memborgol tangannya Sam dan meminta perawat menyuntikkan obat penenang kepadanya. Mason sempat merasa khawatir dengan kelompok kanibal yang sempat dikatakan oleh Sam sebelumnya. Mason dan juga Victor lalu mencoba memeriksa keadaan sekitar yang sejauh ini hasilnya benar-benar aman. Di waktu yang sama, Mason mendapatkan kabar bahwa Sam telah kabur dari ruangan perawatan yang membuatnya benar-benar murka kali ini. Sam yang baru saja terlepas langsung saja menemui Kay yang ternyata juga disekap di ruangan lain. Ia pun mengajak si doi untuk memastikan kebenaran titik koordinat yang diberikan oleh Lilian sebelumnya menggunakan citra satelit. Dan ya, tempat yang dimaksud ternyata benar-benar ada cuy, dan hanya berjarak 8 mil dari koloni mereka saat ini. Sam pun bergegas mengambil beberapa bibit tanaman untuk dibawa dan rencananya mereka juga akan mengajak seluruh anggota koloni untuk pergi ke tempat tersebut. Namun, langkah mereka mendadak terhenti ketika Mason berhasil memergoki mereka berdua dan tak lama setelah itu, tiba-tiba... Ya, betapa terkejutnya mereka ketika menyadari bahwa kelompok feral berhasil menemukan lokasi koloni mereka berada. Sembari menunjukkan kelapa Dexter yang telah terpotong, sang alpha mencoba mengintimidasi mereka semua, yang alhasil mau tak mau mereka pun harus melupakan perselisihan di antara keduanya dan sesegera mungkin mempersiapkan pasukan bersenjata.
Tak butuh waktu begitu lama, Farah Feral pun berhasil menerobos pintu masuknya, cuy. Dengan siasat yang sepertinya telah terencana, mereka pun melewati ventilasi udara untuk menjangkau seluruh ruangan. Seketika, penduduk koloni 7 dengan begitu mudahnya dilumpuhkan. Menyadari kejatuhan koloni sudah tak terelakkan lagi, Mason yang sudah terluka itu pun lalu melarikan diri dan bergabung dengan penduduk yang hendak bersembunyi. Ya, masih saja dengan sifat liciknya, Mason tanpa rasa bersalah meninggalkan Sam dan Kay begitu saja. Seorang perawat yang udah gedeg dengan sikapnya Mason itu pun lalu memukulnya dengan ganggang senapan dan membukakan pintu untuk mereka berdua. Tepat di saat Feral hampir aja meraih tubuh mereka berdua. Jumlah Feral pun seakan gak ada habis-habisnya, cuy. Ditembak bangun lagi, udah modar malah berdatangan lagi. Sehingga gak ada cara lain lagi selain melarikan diri keluar dari bunker melalui ventilasi udara. Mason menolak ide itu. Namun ya, karena semuanya udah pada gedek dengan tingkah laku si doi, gak ada satu orang pun yang mau mendengarkannya. Sam lalu meninggalkan sebuah pistol yang mungkin akan dibutuhkan Mason untuk melindungi diri ataupun mengakhiri hidup ketika berhadapan dengan para Feral secara langsung. Melihat begitu banyaknya jumlah mereka, nggak mungkinlah bagi Mason beraksi layaknya si Rambo, cuy. Apalagi hanya bermodalkan satu pistol aja, ya kan? Alhasil, Mason lalu memilih mengakhiri hidupnya aja dengan cara menembak tabung gas dan... Tersisalah kini hanya si Alpha seorang diri. Sam yang ternyata masih berada di dalam sono lalu mencoba bayuan dengan si Alpha menggunakan tangan kosong. Di tengah muka yang tengah bonyok-bonyoknya, Sam lalu bertanya-tanya, apa sih yang sebenarnya para Feral cari? Toh kan udah merampas makanan yang cukup banyak, iya kan? Ya, beginilah sifat asli manusia. Ketika rasa kemanusiaan yang ada di dalam dirinya udah nggak berfungsi lagi, mereka nggak akan pernah merasa puas dengan apa aja yang telah mereka miliki sebelum sesuatu itu habis tak tersisa. Melihat ada sedikit celah, Sam pun langsung saja meraih sebuah pisau daging dan... Film pun ditutup dengan menampilkan Sam yang berhasil naik ke permukaan sebagai pemenang. Setelah hancurnya tempat tersebut, tidak ada lagi tempat untuk berlindung. Harapan terakhir mereka kini hanyalah tempat hangat yang diceritakan oleh Leland. Mereka akan menuju ke lokasi yang dimaksud dengan penuh harapan, sembari membawa benih-benih tanaman yang kelak menjadi harapan terakhir umat manusia. Dan film pun